Apa sebenarnya kritik Hotman Paris kepada Ahok dalam kasus Pertamina ini? Apa kasus tersebut atau kritik tersebut memiliki dasar hukum yang kuat atau lebih daripada sekedar opini publik menyangkut bahwa Bro Frit inilah orang hukum? Kacamata belum melihat ini, apakah termasuk cyberbullying atau dalam hal ini Hotman Paris ini dia benar-benar ingin membela pemerintah? Sebenarnya itu bukan cyberbullying, tetapi baper. Udah baper. Hotman Paris baper dan nyalinya kecut. Dia bukan malah melawan secara akademis, secara face to face, tapi justru dia lari ke pemerintah untuk membela dia, mendukung dia, mencari perlindungan. Nyali seorang Hotman Paris ini juga disentil oleh netizen. Ketika Hotman Paris tergoyahkan oleh kritik netizen dengan serangan balik secara psikologi. Hotman Paris itu takut, mentalnya tidak siap. Dada bunyi, istilah orang timur. Hotman Paris dada bunyi ketika berhadapan dengan netizen. Yang udah klik like, gua respect banget. Apalagi yang udah subscribe. Yang belum, mandi lumpur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman semuanya, kita masih berjumpa lagi. Mudah-mudahan teman-teman semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat. Kembali ke dalam negeri teman-teman ya. Ada video yang cukup menarik ya dari channelnya Mosato Dodge ya, dengan judul Apes tanda seru Hotman Paris kalang kabut dibungkam Freeze Alor Boy. Nah teman-teman ya, karena akhir-akhir ini ya, kemarin itu kan Pak Hotman Paris ini cukup gencar sekali ketika mengomentari Ahok ketika wawancara. Nah ini cukup menarik sekali dan akhirnya mendapatkan mungkin tanggapan dari seorang aktivis ya. Alor Boy ini kalau tidak salah ini berasal dari NTT teman-teman ya. Nah teman-teman, oke ya, langsung saja kita simak videonya bersama-sama. Bro Frit, ini saya lihat akhir-akhir ini Bro Frit begitu getol ya menyerang Hotman Paris ya, dengan sekian banyak pernyataan, statement-statement. Nah, kira-kira di balik sorotan media dan serangan netizen kepada Hotman Paris ini, apa sebenarnya kritik Hotman Paris kepada Ahok dalam kasus Pertamina ini? Apa kasus tersebut atau kritik tersebut memiliki dasar hukum yang kuat atau lebih daripada sekedar opini publik menyangkut bahwa Bro Frit inilah orang hukum? Baik, jadi awal mula saya tuh sebenarnya senang dengan beliau, tapi ketika melihat dengan kasus ini, saya menjadi tidak tertarik dengan dia. Kenapa? Karena Ahok itu ingin sekali membongkar ataukah menyampaikan ke publik secara terbuka bahwa di dalam internal Pertamina ini ada masalah. Dengan bukti, dengan dalil adalah Ahok punya rekaman, Ahok punya catatan selama ia menjadi komisaris utama. Nah ketika Ahok berbicara demikian, harusnya si Hotman ini atau Pak Hotman ini meminta jaksa memanggil Ahok agar Ahok menjadi saksi lalu membongkar semua persoalan yang ada di internal Pertamina. Kenapa? Karena kasus korupsi yang terjadi di Pertamina ini sebesar 193,7 triliun. Ini tidak sedikit bang. Yang kedua, 1 tahun ya. Ini sudah sangat fatal. Yang kedua, nah kan Ahok ingin bongkar. Kenapa kita tidak dukung Ahok dalam hal ini membongkar? Yang masukkan 9 orang yang sudah dinyatakan tersangka. Saya yakin diduga juga ada juga orang-orang yang mungkin belum terpublikasi. Kenapa tidak dibongkar? Nah, Ahok kan mungkin merasa tidak puas bahwa kalau merasa tidak puas sehingga ia meminta kalau jaksa panggil ia siap untuk berhadapan dengan jaksi, dan dia minta kalau bisa ditayang secara terbuka. Ada apa di balik ini katanya? Ahok meminta agar dibuka secara terbuka. Ada apa? Berarti kalau Ahok meminta dibuka secara terbuka, ia ingin ditampilkan secara transparan dan juga disaksikan secara langsung oleh semua masyarakat. Masa kasus Mirna ditayang di TV, kenapa persoalan tidak? Kalau disembunyikan, ada apa di balik itu? Nah itu pertanyaan saya. Kira-kira segitu getolnya Hotman Paris berkor-kor ya kita katakan, mengkritik Ahok juga. Sekian banyak netizen juga yang malah menyerang kembali Hotman Paris.
Artinya bahwa netizen yang pro Ahok. Kira-kira ada motif apa di balik Hotman Paris? Nah, kalau secara pribadi kita tidak bisa tahu alasan, dan secara pribadi seseorang mengungkapkan sesuatu, pastikan di internal dia yang tahu. Oke. Kalau dihukumkan berbicara tentang asas dugaan. Praduga. Kita tidak bisa bilang, oh Hotman Paris punya motivasi ini dan ini. Kita tidak bisa bicara karena nanti akan salah bicara. Sehingga saya berpikir ketika Pak Hotman menyerang Ahok, ketika Ahok mau bongkar, ini ada apa? Oke. Ada apa yang disembunyikan oleh Pak Hotman? Jangan-jangan ada sesuatu hal besar yang Pak Hotman tidak ingin Ahok bongkar. Karena ia tahu bahwa Ahok mengetahui semua isi perutnya di dalam Pertamina. Dia tahu siapa-siapa otak-otak di dalamnya. Di dalam Dewan Direksi kan Ahok komisaris. Komisaris utama. Dia tahu persis. Jadi kalau kita mau tahu tentang isi hati daripada Hotman, tidak mungkin kita ketahui karena dia yang tahu secara sendiri dan Tuhan yang tahu. Tetapi dari isi bacaan secara kulit luar, saya membaca dari kulit luar, ini ada sesuatu hal yang mungkin Hotman takut Ahok bongkar. Kira-kira ada potensi bahwa Hotman Paris ini juga terlibat di dalam skandal itu? Kalau terlibat itu saya tidak tahu ya. Karena saya tidak tahu karena dia tidak terlibat di dalam internal Pertamina, tapi di pihak ketiga, pihak keempat kan saya tidak tahu. Atau apa mungkin dia punya kedekatan atau relasi dengan orang-orang itu? Nah, kalau berbicara relasi, setiap kali seseorang itu mau berbicara kan mungkin ada request. Saya menduga Bang Hotman ini requestan oleh orang-orang tertentu di belakang layar yang mungkin ada ketakutan, takut Ahok bongkar, sehingga siapa yang cocok lawan Ahok mungkin melalui Pak Hotman kah, orang-orang tertentu untuk membuat supaya Ahok berhenti, stop bongkar-bongkar persoalan ini, diam maksudnya. Berarti secara tidak langsung sebagai pegiat sosial media, Pak Hotman Paris ini aku termasuk juga sebagai seorang buzzer hukum. Ya bisa jadi begitu. Gitu ya? Bisa jadi titipan begitu, bahasa kasarnya titipan orang, titipan untuk menyampaikan informasi lawan Ahok. Ia tahu bahwa orang-orang tertentu ini tahu bahwa Ahok ini bukan orang sembarang. Tapi yang menjadi pertanyaan itu apa kapasitas Hotman Paris di dalam lingkungan ini? Nah, di dalam internal dia kan cuman penegak hukum sebagai pengacara. Itu belum masuk dalam satu pengacara juga. Artinya sama dengan saya, orang luar, bukan orang dalam. Nah, kalau berbicara kapasitas, dia juga tidak punya kapasitas untuk menyerang Ahok. Ini kita lihat secara logika ya. Kalau dia Hotman Paris merasa bahwa dia adalah netizen atau juga warga negara Indonesia, kita rakyat gitu. Tapi pada kesempatan ini dia berada di pihak pemerintah, di mana berarti dia merasa tidak terdampak dong. Tidak terdampak dalam hari ini dia sebagai masyarakat. Tapi ketika netizen atau masyarakat mengomentari malam dan mendukung Ahok, kita perlu mempertanyakan posisi Hotman Paris. Betul. Nah, kira-kira menurut Bapak gimana? Jadi memang saya juga bingung ketika melihat video, ketika netizen yang mendukung Ahok untuk membongkar kasus korupsi yang ada di internal Pertamina ini, kenapa dia malah marahin orang-orang yang pengikut Ahok? Dia bilang, netizen pendukung Ahok, harusnya Anda tuh puji saya katanya. Meminta dipuji. Loh, kami bukan suka memuji orang. Kalau memang Ahok itu benar, kenapa kita tidak dukung dia? Nah, berkaitan dengan hal ini, Hotman Paris ada di mana? Kalau memang ia itu betul-betul pro ke rakyat, harusnya dia betul-betul puji terhadap rakyat. Karena Ahok berbicara, rakyat ikut sepakat. Pernyataan Hotman kan rakyat tidak setuju. Otomatis pernyataan Hotman kepada Ahok dibantah oleh netizen maupun rakyat. Nah, secara internal Hotman Paris kan bukan orang dalam juga. Otomatis dia juga tidak punya kapasitas. Nah, kalau harusnya itu dia sebagai orang yang public figure memposisikan sebagai masyarakat. Harusnya dia itu mendengar aspirasi rakyat yang banyak, bukan mendengar satu dua pihak saja. Nah, dia harus bantah, bukan bantah Ahok, tapi bantah orang-orang yang mungkin ada 9 orang itu yang kalau misalkan berbicara lain, dia bisa berbicara sisi hukumnya. Kalau kali ini videonya yang viral itu, dia berbicara berdasarkan sisi influencer. Masa pendukung Ahok mendukung Ahok untuk membongkar kasus korupsi ini? Ia tidak mendukung, malah ia melawan Ahok dan ingin Ahok jangan berbicara. Jangan bungkam dong, orang punya hak untuk berbicara. Nah, oke teman-teman ya, itulah tadi
obrolan yang cukup menarik teman-teman ya di channelnya Mosato Dodge, dengan judul Apes Tanda Seru, Hotman Paris kalang kabut dibungkam Alor Boy teman-teman ya. Nah ini cukup menarik ya, karena memang ketika pernyataan dari Bapak Hotman Paris ini beredar luas teman-teman ya, banyak sekali para netizen ini justru malah balik ya, mempertanyakan terhadap Bapak Hotman Paris. Ada yang mengatakan beliau itu pro rakyat atau pro. Dan ketika kita mendengarkan penjelasan dari Alor Boy ini ya cukup mencengangkan teman-teman ya. Cukup beranilah ketika beliau mengatakan hal-hal yang demikian itu ya. Cukuplah luar biasa, karena kita tahu semuanya ya, Pak Hotman Paris ini adalah orang yang cukup terkenal di negeri ini. Oke ya. Nah ini efek ya dari Pak Ahok ngomong di media sosial, sempat viral ini ya. Dan Pak Hotman ini akhir-akhir kemarin tuh berbicara ya, dan mempertanyakan pengunduran diri dari Bapak Ahok pada tahun 2024 yang lalu ya, tanpa menggubris indikasi pelanggaran yang terjadi. Ini di Lampos teman-teman. Jadi pengacara Hotman Paris Hutapea menyarankan Ahok lebih baik diam daripada bertingkah seolah-olah pahlawan. Nah ini teman-teman ya, yang membuat para netizen terus memberikan sebuah kritikan terhadap perkataan dari Bapak Hotman Paris ini ya. Nah, kritik tajak itu menyorot kewar-kewar Ahok soal mega korupsi Pertamina. Ia juga mempertanyakan pengunduran diri Ahok pada 2024 lalu tanpa menggubris indikasi pelanggaran yang terjadi. Melalui Instagram pribadinya, Hotman mengatakan ex-komisaris utama Pertamina itu harusnya bisa memecat sementara Direktur Utama PT Pertamina. Hal itu sah dilakukan saat mencurigai adanya pelanggaran di jajarannya. Nah oke teman-teman ya, bagaimana menurut pandangan teman-teman semuanya tentang video Alor Boy ini teman-teman ya. Nah dia itu juga pingin nih ketemu langsung berdebat secara keilmuan dengan Bapak Hotman Paris. Nah kalau seandainya Pak Hotman Paris ini bertemu dengan Alor Boy, ini kira-kira gimana teman-teman ya. Nah oke ya, kita tunggu kelanjutannya, apakah Alor Boy ini bisa bertemu dengan Bapak Hotman Paris atau tidak. Dan nanti kalau seandainya bisa ketemu, itu bagaimana? Akankah dipublikasikan kalau berdebat atau tidak? Oke teman-teman ya, kita tunggu nanti ke depannya ya. Terima kasih, mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.